Hai semua, apa kabar? Kembali lagi di Miners News dengan edisi Maret tahun 2021 yang pastinya akan tetap memberikan berita-berita yang informatif, unik, dan edukatif untuk Sobat Miner semua. Langsung saja simak beritanya. Berita pertama, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup. Dikutip dari sumber terpercaya, aturan ini menyatakan bahwa limbah batu bara, yaitu fly ash dan bottom ash, dikeluarkan dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Adapun limbah B3 yang dikeluarkan merupakan fly ash dan bottom ash atau limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku atau sektor konstruksi. Sebelumnya, usulan pengeluaran limbah ini pernah disuarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia yang berdasarkan hasil uji menyatakan bahwa limbah fly ash dan bottom ash bukan limbah B3 karena masih di bawah baku mutu karakter berbahaya dan beracun yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Pemanfaatan limbah fly ash dan bottom ash ini di Indonesia masih tergolong kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah yang dihasilkan, yaitu 10-15 juta per tahun. Di beberapa negara, limbah ini dimanfaatkan sebagai material konstruksi, seperti untuk campuran semen dalam pembangunan jalan, jembatan, reklamasi bekas tambang, serta sektor kehutanan, perikanan, dan pertanian. Meski mendapat banyak dukungan, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini juga banyak dikritisi aktivis lingkungan. Salah satunya, Tren Asia yang merupakan lembaga yang fokus pada kampanye energi terbarukan. Berita kedua, Menteri SDM Arifin Tasrif kembali memberikan keringanan kepada para pelaku usaha pertambangan dengan menerbitkan surat tentang pemberian rekomendasi penjualan ke luar negeri mineral logam pada pandemi COVID-19. Pemberian rekomendasi ekspor ini berlaku jika 1. Pemegang IUP operasi produksi mineral logam dan IUPK operasi produksi mineral logam yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% pada 2 periode evaluasi dapat memberikan rekomendasi persetujuan ekspor. 2. Pemegang IUP operasi produksi mineral logam dan IUPK operasi produksi mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pernyataan di atas tetap dikenakan denda administratif dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri pada periode evaluasi dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Adapun mineral logam yang diperbolehkan untuk diekspor yaitu konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, dan konsentrat mangan, serta bauksit dengan kadar lebih dari 42%. Khusus untuk biji nikel harus memenuhi batasan minimum pemurnian terlebih dahulu agar dapat diekspor. Namun, apa kabar dengan pembangunan smelter yang terus digencarkan pemerintah akhir tahun kemarin? Bukankah ini tidak sejalan dengan hal tersebut? Atau keputusan ini hanya bersifat sementara? Berita selanjutnya, PT Kapuas Primakol menemukan potensi mineralisasi yang dapat menambah sumber daya dan cadangan mineral perusahaan. Temuan ini berdasarkan data hasil eksplorasi pada bulan Februari 2021 di daerah Karim dan Gojo. KPC sendiri telah memiliki luas tambang sebesar 5.569 hektar yang memproduksi logam dasar, mulai dari konsentrat timbal, konsentrat seng, dan perak. Dari total luas IUP yang dimiliki, saat ini area yang sudah berproduksi baru mencapai 390 hektar atau setara 7%. Sementara untuk jumlah sumber daya perusahaan per Agustus 2020 mencapai 23,33 juta ton. Meningkat dari data sebelumnya sebesar 14,44 juta ton pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan hasil eksplorasi dan juga kadar yang memang secara aktual lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya di tahun 2018. Sekian Miners News kali ini, semoga bermanfaat dan nantikan Miners News edisi selanjutnya.